Ya, shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus menolong kami agar ketika kami mendengarkan suara Tuhan, kami diteguhkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di minggu terakhir bulan Juli ini adalah dipersatukan di dalam Kristus berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama di dalam Efesus pasal 2 pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Kehidupan dunia sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memiliki kecenderungan untuk hidup bagi diri sendiri. Sikap individualisme semakin kental dan melekat dalam hidup orang-orang sekarang ini karena kehidupan yang semakin susah. Orang tidak lagi peduli pada sesamanya. Yang penting bagaimana selamat sendiri, selamat dengan orang-orang yang dekat dengannya, dan urusan sesama bukan lagi urusannya. Dalam kondisi, dalam realita kehidupan manusia yang semakin menjauhkan diri dari sesamanya, yang semakin mencari keselamatan, mencari zona nyaman untuk diri sendiri. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita berdasarkan tema dipersatukan di dalam Kristus. Mau mengingatkan bahwa pertama-tama sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Sebagai orang percaya, kita adalah sebuah keluarga dari umat Allah yang hidup bukan untuk diri sendiri. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, Paulus menyatakan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa sesungguhnya orang-orang yang bukan dari kalangan orang Yahudi tadinya bukan siapa-siapa, tidak dikenal oleh orang Yahudi. Mereka tidak termasuk dalam kalangan atau kumpulan orang-orang yang akan menerima janji keselamatan yang memang tersedia eksklusif kepada orang Yahudi. Tapi ketika Kristus mati, ketika Kristus datang ke dalam dunia dan dia mengorbankan diri bagi semua manusia, dan dari pengorbanan itu setiap orang menerima keselamatan. Bahkan orang-orang yang bukan Yahudi pun, termasuk orang-orang percaya di Efesus, adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dari Allah, menerima keselamatan melalui apa yang Kristus bawa dengan pengorbanannya di kayu salib. Dengan demikian, ketika Paulus menyatakan kepada mereka dalam ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dari pernyataan ini Paulus mau bilang bahwa setiap orang, siapapun dia yang menerima Yesus adalah orang-orang telah menerima sebuah legalitas, bukan lagi orang asing tapi telah menjadi sebuah keluarga. Orang-orang yang ada di Efesus yang tadinya belum menerima Yesus dianggap sebagai orang asing, tidak termasuk kewargaan Israel. Itu berarti mereka bukanlah orang-orang yang diperuntukkan Allah untuk menerima keselamatan. Tapi ketika mereka dipanggil Allah menjadi orang-orang percaya, maka status mereka berubah. Yang tadinya bukan kewargaan kerajaan Allah, kini telah menjadi orang-orang yang diterima Allah menjadi bagian dari persekutuan orang-orang percaya yang memiliki cap atau label sebagai warga kerajaan Allah yang sama, tidak ada perbedaan. Karena itulah maka firman Tuhan hari ini
mau menyatakan sebuah hal penting bahwa ketika Yesus datang, dia mati dan bangkit bagi dunia ini. Maka orang-orang yang tadinya bukan termasuk golongan yang menerima keselamatan, karena orang Yahudi seringkali menganggap diri mereka saja yang layak. Tapi karena mereka menolak dia, bahkan menyalibkan dia, maka undangan keselamatan, kesempatan itu terbuka bagi semua bangsa. Karena itu berkaitan dengan tema dipersatukan dalam Kristus. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita semua adalah sama. Walaupun kita berbeda latar belakang, suku, latar belakang sosial dan ekonomi, tapi dalam iman kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan karena iman pula kita menerima pembenaran oleh pengorbanan yang Kristus kerjakan di kayu salib. Sehingga di dalam kelayakan yang Tuhan berikan, kita menjadi warga kerajaan Allah yang layak menerima keselamatan yang dibawa Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dunia, pengorbanannya mau mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang berdosa, kita telah menerima sebuah anugerah keselamatan melalui pengorbanannya. Kita diperdamaikan dengan Allah karena pengorbanan Kristus. Untuk itu semua orang yang hari ini membuka hati menyambut Kristus dengan anugerah keselamatan itu melalui sakramen perjamuan kudus yang akan sama-sama kita nikmati hari ini. Mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya kita adalah satu keluarga. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, untuk keluarga kita saja. Tapi adalah panggilan kita bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana turut merasakan penderitaan dan kesusahan sesama. Sehingga dalam masa sulit di pandemi COVID-19 ini, hati kita tergugah, terbuka untuk dapat menjadi pembawa berkat. Untuk menyadari bahwa sebagai orang percaya, Tuhan mengutus kita. Sehingga melalui hidup yang masih Tuhan berikan, kita mampu menjadi berkat bagi semua orang. Dalam kaitan dengan itu, hendaknya perayaan sakramen perjamuan kudus yang hari ini kita nikmati sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus mengingatkan bahwa kita dipersatukan dalam iman kepada Kristus. Kita adalah satu keluarga, warga kerajaan surga. Itu berarti bahwa kasih kita yang bersumber dari kasih Kristus harus mampu mengikat hati kita. Harus membuat kita membuka diri untuk memberikan ruang bagi sesama. Berjumpa dengan Tuhan melalui hidup dan pelayanan kita. Sehingga pengorbanan Kristus mendapatkan makna yang hakiki. Ketika sebagai orang percaya kita mampu menyatakan kasih kita bagi semua orang. Dipersatukan di dalam Kristus mengindikasikan bahwa sesungguhnya kita semua sama berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah orang-orang menerima anugerah kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya. Untuk itu, mari menjadikan hidup yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kita melayani. Kesempatan kita menerima orang lain, memandang mereka sama berharganya dengan diri kita. Sebab hanya dengan mengalami dan merasakan kasih Kristus dalam hidup ini, kita diteguhkan untuk bagaimana menjadikan hidup kita kesempatan untuk melayani, menjadi berkat. Sehingga sakramen perjamuan kudus yang sama-sama kita nikmati hari ini terus menguatkan tekad kita. Terus membuat kita mampu untuk memahami kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan melalui pemahaman itu, kita kemudian membuka diri, menjadikan hidup ini sebagai kesempatan melayani, menjadi berkat. Karena kita sudah dipersatukan oleh Allah dalam Kristus melalui pengorbanannya. Untuk itu, mari memaknai perjamuan kudus sebagai kesempatan kita menghayati kebaikan Tuhan. Dan melalui kesempatan penghayatan itu, kita menjadi alatnya Tuhan, membawa berkat
kasih, damai, dan sukacita bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Nikmatilah persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Dan nyatakanlah kasih kepada semua orang. Ingat bahwa di dalam iman kita adalah satu keluarga Allah yang di dalamnya kasih dan kemurahan Tuhan harus kita nyatakan, tidak hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3 Serikat Persaudaraan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang telah mempersiapkan hati untuk menyambut sakramen perjamuan kudus pada hari ini, hendaknya telah menyediakan roti dan anggur. Bila yang tidak memiliki anggur boleh menggantinya dengan teh manis atau air putih. Dan untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Saudara sekalian, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan
Hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada di meja perjamuan-Mu. Dalam kerendahan hati kami menyambut undangan Tuhan. Layakanlah kami menikmati anugerah keselamatan, menikmati bukti kasih-Mu bagi kami yang telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Kami menyambut undangan-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti yang telah kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Marilah dengan mengingat pengorbanan Tuhan bagi jemaat yang telah memegang roti di tangan masing-masing. Mari sama-sama ambil dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan demi pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Cawan minuman yang atasnya kita mengucap syukur adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang telah memegang cawan anggur di tangan masing-masing, dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, ambil dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima anugerah-Mu, kelayakan dan kasih Tuhan yang memampukan kami hadir di meja perjamuan hari ini. Sekalipun di mimbar-mimbar keluarga kami, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kiranya momen perjamuan kudus mengingatkan kami selalu betapa Tuhan mengasihi kami, betapa oleh kasih itu Engkau menyelamatkan kami, memberi kepada kami kehidupan. Teguhkanlah iman dan percaya kami, supaya kami terus bergantung pada Tuhan, sebab penolong kami sesungguhnya hanya Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat untuk perjamuan yang telah saudara nikmati bersama Tuhan hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus
kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.